Video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sperma dan ovum bertemu sampai terbentuknya janin dan bayi. Tonton terus, jangan skip ya, agar kita tahu bagaimana kita terbentuk sampai kita dilahirkan oleh ibu kita ke dunia ini. Oke, check it out. Pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Bagi laki-laki, menikah berarti memantapkan hati untuk membimbing, menafkahi, dan memberikan arahan yang baik serta menjaga istri dan keturunannya. Bagi wanita, menikah berarti memantapkan hati untuk menjaga keluarga dari kondisi apapun dalam liku-liku kehidupan. Salah satu tujuan penting dari pernikahan adalah memiliki keturunan atau anak. Dalam video ini kita akan membahas tentang fertilisasi, bagaimana sperma dan ovum bertemu hingga menjadi embrio sampai menjadi janin yang sempurna. Mungkin Anda sudah tahu, kehamilan terjadi ketika sel sperma dari pria bertemu dengan sel telur dari wanita. Proses inilah yang dinamakan sebagai pembuahan atau konsepsi. Namun, apakah Anda pernah berpikir bagaimana cara sel sperma dan sel telur bertemu? Ini bukanlah proses yang sederhana, bahkan membutuhkan waktu yang cukup lama. Bagaimanakah terjadinya pembuahan? Pada saat Anda berhubungan seksual dengan pasangan Anda, pria akan mencapai orgasme dan menghasilkan ejakulasi. Ejakulasi yang dihasilkan ini akan mendorong cairan semen yang mengandung sperma ke dalam vagina wanita menuju leher rahim. Cairan semen ini memberikan makanan sebagai bekal untuk sperma dalam melakukan perjalanan dan juga dapat memberikan petunjuk arah bagi sperma. Kekuatan ejakulasi memberikan dorongan kepada sperma untuk mencapai sel telur. Meski pria membutuhkan orgasme untuk melepaskan sperma, wanita tidak memerlukan orgasme agar terjadi konsepsi. Setelah sperma masuk ke dalam tubuh wanita, perjalanan sperma mencari sel telur untuk dibuahi baru akan dimulai. Ini merupakan perjalanan yang panjang bagi sperma dan tidak mudah untuk dilewati. Terdapat berbagai tantangan untuk mencapai keberhasilan membuahi sel telur. Tantangan pertama yaitu lingkungan asam pada vagina yang membuat sperma tidak mampu hidup lama di vagina dan akhirnya banyak yang mati. Tantangan kedua yaitu Landre cervix. Hanya sperma yang memiliki kemampuan berenang paling kuatlah yang dapat menembus Landre cervix ini. Setelah berhasil melewati jaring-jaring dari Landre cervix, sperma kemudian harus berenang sekitar 18 cm dari serviks menuju leher rahim, kemudian ke tuba fallopi untuk mencapai sel telur. Sperma bisa terjebak atau nyasar di tuba fallopi yang salah, atau bahkan bisa mati di tengah pencariannya. Rata-rata sperma mampu berjalan sepanjang 2,5 cm setiap 15 menit. Sperma yang mampu berenang sangat cepat mungkin mampu bertemu dengan sel telur dalam waktu 45 menit, atau jika tidak maka dapat memakan waktu sampai 12 jam. Setelah sperma masuk ke dalam sel telur dan sel telur membentuk pertahanan diri, materi genetik antara sperma dan sel telur kemudian melakukan penggabungan. Nah, jenis kelamin bayi akan ditentukan dari sini. Jika sperma yang berhasil membuahi sel telur membawa kromosom Y, maka bayi jenis kelamin laki-laki. Sedangkan
Jika sperma membawa kromosom X, maka bayi Anda akan berjenis kelamin perempuan. Sel-sel baru dengan jumlah sekitar 100 sel akan membentuk bundelan yang disebut dengan blastokista. Blastokista ini kemudian akan berjalan menuju rahim, dapat memakan waktu sampai 3 hari atau lebih. Kemudian blastokista akan menempel pada dinding rahim atau implantasi, yang kemudian akan berkembang menjadi embrio dan plasenta. Ini membutuhkan waktu sampai beberapa minggu sampai Anda menduga bahwa Anda hamil, dan tes kehamilan menunjukkan hal yang sama. Sebelum kita membahas pertumbuhan janin setelah fertilisasi, kita akan membahas dulu seperti apa sebenarnya ovulasi atau pengeluaran sel telur atau disebut dengan ovum. Ovulasi adalah proses ketika sel telur yang sudah matang dikeluarkan dari ovarium ke dalam tuba Fallopi untuk dibuahi. Untuk Anda yang sedang merencanakan kehamilan, penting untuk mengetahui kapan masa ovulasi ini. Telur yang paling matang akan dikeluarkan dan masuk ke dalam tuba Fallopi. Tuba Fallopi ini kemudian akan membawa sel telur ke rahim. Agar terjadi kehamilan, salah satu sel telur dan sperma harus bertemu di dalam tuba Fallopi. Meski tanda ovulasi pada setiap wanita bisa berbeda, Anda juga bisa mengetahui kapan Anda mengalami ovulasi dengan mengenal beberapa tanda ovulasi. Berikut ini tanda-tanda ovulasi. Yang pertama, suhu basal tubuh. Ovulasi dapat meningkatkan suhu basal tubuh Anda. Suhu basal tubuh itu sendiri adalah suhu tubuh Anda pada saat Anda beristirahat. Yang kedua, keputihan. Keputihan ini merupakan lendir rahim atau lendir serviks yang bisa menjadi pertanda bahwa Anda sedang dalam keadaan subur. Yang ketiga, merasa lebih bergairah. Pada saat ovulasi, wanita lebih bergairah dalam melakukan seks. Anda juga akan merasa lebih menarik. Selain merasa lebih menarik, Anda juga akan merasa wangi dari sebelumnya. Yang keempat, sakit pada bagian perut. Rasa sakit pada bagian perut disebut dengan Milterschmerz. Ayah ibu perlu mengetahui bagaimana proses perkembangan janin di usia 1-9 bulan masa kehamilan. Apa saja? Yuk simak. Yang pertama, usia kehamilan bulan ke-1. Usia kehamilan pada bulan pertama adalah tahap pembentukan embrio di dalam kandungan ibu hamil. Bentuk embrio ini sendiri masih sangat kecil, layaknya sebiji kacang hijau.